Semua orang tentunya berharap memiliki tempat terbaik di akhirat nanti. Tempat terbaik yang menjadi harapan itu adalah dimasukkan ke dalam surga. Namun cita-cita itu tidak akan bisa terwujud jika kita menjadi musuh Allah. Sebab hanya Allah yang berhak memberikan rahmat untuk memasukkan hambanya ke dalam surga. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan musuh Allah? Simak ulasan videonya hingga akhir. Sahabat beriman, berikut inilah golongan orang yang akan menjadi musuh Allah. Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Namun karena kelakuan hamba itu sendiri yang menyebabkannya mendapatkan murka dari Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyebutkan 3 golongan yang kelak akan menjadi musuh bagi Allah di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ada 3 golongan, aku akan menjadi musuhnya, niscaya aku memenuhinya. Mereka itu adalah, seseorang yang berjanji dengan namaku, kemudian ia mengingkari, dan seseorang yang menjual orang merdeka. Kemudian memakai hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama orang yang menjadi musuh Allah. Orang yang berjanji namun mengingkari. Dalam Islam, janji adalah sebuah hutang yang wajib ditunaikan. Bahkan secara tidak langsung orang yang mengingkari janji, adalah termasuk ke dalam kategori orang yang munafik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Al-Nasai. Gambaran mengenai orang munafik ini juga sudah dijelaskan dalam ayat khusus oleh Allah dalam Al-Quran. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti. Quran Surat Al-Munafikun ayat 1-3. Kedua, orang yang menjadi musuh Allah. Orang yang menjual orang merdeka kemudian menikmati hasilnya. Hal semacam ini sudah terjadi mulai dari zaman para nabi, di mana saat itu berkembang subur perbudakan yang diperjualbelikan layaknya binatang peliharaan. Sebuah perdagangan manusia dalam segala jenis bentuk jual beli manusia, dan juga eksploitasi terhadap manusia seperti pelacuran atau pengambilan organ tubuh manusia. Ketiga, orang yang akan menjadi musuh Allah. Majikan yang tidak kunjung membayarkan upahnya. Golongan yang terakhir, yang telah akan menjadi musuh Allah, adalah seorang atasan yang tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar upah kepada bawahannya. Bekerja dalam Islam, diartikan sebagai bentuk pengabdian seseorang, baik kepada Tuhannya maupun bentuk usahanya untuk mendapatkan penghasilan, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Agama Islam menjamin hak bekerja dengan baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat.